Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Bertemu lagi dengan channel Ngaji Ilmu 85. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di dalam kitab Tanqihul Qaul, bab keutamaan taubat karangan Imam Nawawi, diceritakan dari Zazan, diceritakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, diceritakan dari sahabat Salman Al-Farisi, bahwa dahulu kala hiduplah seorang wanita yang cantik, di tengah-tengah penduduk Bani Israel. Tak hanya cantik, tetapi wanita ini juga kaya raya. Rumah wanita itu, selalu terbuka lebar setiap harinya. Sedangkan dia duduk telentang, di atas ranjang tepat lurus pada pintu rumahnya. Sehingga setiap pria yang melewati rumah itu, tergoda oleh kecantikannya, dan tertarik untuk mendekatinya. Dan wanita itu, meminta kepada setiap pelanggan, untuk memberikan uang sebesar 10 keping dinar, atau lebih, untuk bisa menggaulinya. Suatu hari, ada seorang pria yang soleh, dan ahli beribadah, dari penduduk Bani Israel, melewati rumah wanita itu. Tanpa sengaja dia melihat rumah yang terbuka, dan di dalamnya duduk seorang wanita nan cantik jelita. Hati pria itu pun hanyut, oleh kecantikan wanita itu, dan ada perasaan ingin menggauli wanita itu. Hati pria itu pun dipenuhi oleh rasa dilema, sehingga dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghilangkan hasrat, dan nafsu dalam dirinya. Namun, keinginan nafsunya tak kunjung hilang, bahkan semakin menjadi-jadi. Akalnya pun terkalahkan oleh keinginan nafsu, yang semakin membakar hati. Untuk memenuhi hasrat nafsunya, pria itu pun akhirnya menjual kain tenun, dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, hingga sampai beberapa keping dinar, sesuai yang dibutuhkan. Pria itu pun mendatangi wanita tersebut, dan dia meminta kepada pria itu, untuk menyerahkan uangnya kepada perwakilan wanita itu. Pria itu pun diminta untuk memasuki sebuah ruang khusus, yang telah disediakan. Di sana, wanita itu berhias dengan cantiknya, dan duduk di atas ranjang. Pria itu pun segera mendekatinya, dan duduk di samping wanita cantik itu di atas ranjang. Tak lama kemudian, wanita itu pun membeberkan badannya sambil telentang. Namun, atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkat rutinitas ibadah yang dilakukan, hati pria itu menjadi semakin takut akan keesaan Allah, tubuhnya gemetaran, dan wajahnya pun mulai memucat. Pria itu pun berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah yang Maha Agung atas pujiannya, dan harta yang telah aku berikan kepadamu, adalah milikmu secara halal." Kemudian, wanita cantik itu bertanya, "Apakah kamu belum pernah melakukan ini, sekalipun?" Pria itu pun menjawab, "Tidak pernah." Dan wanita itu pun bertanya, tempat tinggal pria tersebut. Kemudian pria itu pun memberitahu, daerah tempat tinggalnya. Dan dia pergi meninggalkan wanita itu. Setelah kejadian itu, wanita cantik itu pun terketuk hatinya atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkah pria tersebut. Perasaan takut kepada Tuhan pun semakin bermunculan dalam hatinya, sampai-sampai dia berkata kepada dirinya sendiri, "Orang itu telah melakukan awal perbuatan dosa, namun hatinya telah dimasuki oleh ketakutan pada Tuhannya. Sedangkan aku telah melakukan perbuatan dosa selama sekian tahun, dan Tuhan yang dia takuti, adalah Tuhanku, maka seharusnya ketakutanku lebih besar, daripada ketakutannya." Saat itu pula, wanita itu pun semakin sadar, dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menutup pintu rumahnya, dia mengenakan pakaian yang kusut, sebagai bentuk kehinaan diri, dan mulai melakukan ibadah, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita itu pun mulai berpikir, dan berkata pada dirinya sendiri, "Sesungguhnya jika aku bisa menemui pria itu, mungkin dia bisa menikahiku, dan aku ada di sisinya, aku akan belajar darinya tentang perkara agamaku, dan dia bisa menjadi penolong bagiku untuk melakukan ibadah kepada Tuhanku." Atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita cantik itu pun pergi untuk mencari pria yang telah menyadarkan dirinya, dengan membawa beberapa bekal, dan harta dalam perjalanan. Sampailah dia pada perkampungan, tempat tinggal pria itu, seperti apa yang telah dia tanyakan pada pria itu tempo hari.
Wanita itu pun menanyakan tentang keberadaan dan tempat tinggal pria itu kepada para penduduk desa. Mereka pun mengantarkan wanita itu. Sesampainya wanita itu di depan rumah pria tersebut, penduduk desa memberitahu pria tersebut bahwa ada seorang wanita datang dari jauh mencarinya. Pria itu pun keluar dari dalam rumahnya untuk menemui seorang wanita yang mencarinya, sedangkan wanita itu pun membuka cadar agar pria itu mengetahui dirinya. Namun, alangkah begitu terkejutnya bahwa wanita yang mencarinya adalah seorang wanita yang dulu pernah dikenalnya. Pria itu mengingat tentang apa yang hendak terjadi antara dirinya dan wanita itu. Seketika itu pula pria itu menjerit keras, kemudian tubuhnya jatuh tersungkur di atas tanah. Pria itu pun meninggal dunia saat itu pula. Setelah proses pemakaman selesai, wanita cantik itu pun masih terlihat sedih. Dia datang jauh-jauh untuk tujuan baik, demi menemui pria itu, namun saat itu pria itu meninggal dunia. Kemudian wanita itu pun bertanya kepada para penduduk, apakah dia memiliki seorang keluarga yang membutuhkan istri. Para penduduk desa pun menjawab kepada wanita cantik itu, dia memiliki seorang saudara yang soleh, tetapi sengsara hidupnya, dan tidak memiliki harta. Wanita itu dengan senang hati berkata, tidak masalah, karena sesungguhnya aku memiliki harta yang cukup untuk hidup berkeluarga. Pada akhirnya, wanita cantik itu pun menikah dengan pria soleh yang miskin, yang merupakan saudara dari pria yang dicarinya. Dari pernikahan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai 7 keturunan, dan 7 keturunan mereka itu merupakan nabi pada masa Bani Israel. Hal ini dikarenakan berkah dari ketaatan, niat baik dan tulus, dan keteguhan hati untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.